Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat hingga saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berceramah atau sedikit memberikan materi tentang keutamaan sholat. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, tetapi cukup dijawab di dalam hati masing-masing dan cukup direnungkan saja. Para teman-teman sekalian, bagaimana sih hubungan kalian dengan sholat? Apakah kalian selalu mendirikan sholat, ataukah kalian termasuk orang-orang yang melalaikannya? Dari hadis Nabi SAW, beliau bersabda bahwa, ketahuilah, sebaik-baik amal adalah sholat dan menjaga wudhu kecuali orang-orang yang tidak beriman. Di sini, Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Dan kita juga perlu ingat bahwa apa sih tujuan kita diciptakan di dunia? Apa sih tujuan kita diciptakan untuk hidup? Yakni untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58 yang artinya, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak meminta rezeki dari mereka dan aku tidak meminta mereka untuk memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki, Allah itu yang maha kuat, dan Allah itu yang maha kokoh. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah kepada Allah yang paling pokok yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Setelah itu melaksanakan sholat baru yang lainnya. Jadi merupakan kewajiban untuk kaum muslimin semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan adalah sholat dan saling mengingatkan dan tidak boleh dibiarkan. Kita para kaum muslimin wajib menegakkan sholat 5 waktu yang merupakan fardu ain. Bagi laki-laki, ibadah apapun juga tidak bisa ditinggalkan sampai ia meninggal. Sedangkan bagi perempuan, masih ada masanya ia tidak melaksanakan ibadah sholat, yakni ketika sedang nifas dan haid. Bahkan sampai seseorang yang sedang sakit pun ia tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Bagi perempuan, apabila ia tidak sedang masa haid dan nifas, ia tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Walaupun ia sedang sakit, safar, naik pesawat, naik bis, ataupun naik kereta, ia tetap wajib melaksanakan sholat. Jika seseorang yang sedang sakit parah, kemudian ia tidak bisa melaksanakan ibadah sholat sambil berdiri, maka ia bisa sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Nggak bisa berbaring juga, maka berisyarat. Tetap wajib melaksanakan sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Karena ini ketentuan dari agama Islam yang merupakan rukun Islam yang 5 setelah syahadat. Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni yang pertama ada syahadat, kedua mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan ini semua merupakan tiang agama. Lalu apa sih hukumnya orang yang gak melaksanakan sholat? Menurut syariat Islam, orang yang gak melaksanakan sholat yakni hukumnya dibunuh. Ini juga merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Pendapat yang kedua yakni dipenjara sampai mati. Jadi nggak ada tuh pendapat dari para ulama yang hukumannya itu ringan. Selanjutnya ada beberapa jenis orang muslim dalam beribadah. Yang pertama yakni orang itu nggak sholat atau tuh sholatnya tuh kadang-kadang aja. Yang kedua ya sholat tapi yang nggak khusyuk, nggak ada tumanin dan cepatnya luar biasa, dan ini tidak benar dan harus diingatkan tentang kafiat sholat. Yang ketiga ya sholat 5 waktu rajin di masjid secara rutin. Tapi ia gak paham bagaimana ia sholat, ia hanya mengikuti imam saja dan ia tidak mendapat nikmat dari sholat. Maka yang terbaik adalah golongan keempat, yakni ia khusyuk dalam sholat, ia tumanina dan ia mendapatkan nikmat dalam sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang artinya, dan dijadikan ketenangan dan ketentramanku dalam sholat. Maka kita harus berusaha bagaimana juga supaya kita mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Makanya ini merupakan tiang agama yang wajib dilaksanakan setiap hari. Merupakan rukun Islam dan juga merupakan fardu ain yang artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Sholat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Selanjutnya, keutamaan dari sholat. Apa sih keutamaan dari sholat? Keutamaan dari sholat yang pertama, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat sebaik-baik amal setelah syahadat.
Salat membersihkan kesalahan anak Adam, salat menghapuskan dosa kecil, dan salat juga sebagai cahaya bagi pelakunya. Orang yang salat itu mendapatkan cahaya di dunia dan juga nanti di akhirat. Sebab Nabi bersabda, dan salat itu cahaya. Dan orang-orang yang salat akan diberikan cahaya pada hari kiamat di saat orang-orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah SWT. Juga dengan sholat akan meningkatkan derajat dan menghapus kesalahan. Kita dianjurkan untuk berwudu di rumah, lalu berjalan menuju masjid, kata Nabi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke satu masjid di masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, maka langkahnya yang pertama akan menghapuskan dosa, yang kedua meninggikan derajat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian orang yang sholat juga disediakan jamuan di surga. Ketika ada seseorang yang sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, kemudian sesampainya ia di masjid, orang-orang telah selesai melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka ia akan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sama halnya ketika seseorang mendengar adzan lalu langsung berwudu, kemudian berjalan menuju masjid, tetapi sesampainya di sana ia dapati orang-orang telah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka ia akan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudhu lalu ia membaguskan wudhunya, kemudian dia menuju masjid tetapi dia dapati orang-orang telah sholat, maka Allah Azza wa Jalla memberinya pahala orang yang sholat dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai. Jadi sebagai umat muslim kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat apapun kondisi kita, kecuali bagi yang perempuan. Masih ada masanya kita tidak melaksanakan ibadah sholat, yakni ketika sedang nifas dan haid. Semoga kita selalu menjadi umat muslim yang mengikuti perintah Allah dalam melaksanakan sholat yang merupakan tiang agama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.